Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5. Di sini kami ingin menjelaskan tentang definisi dari sperma dan bagaimana cara pemeriksaan sperma. Sel sperma dikenal juga dengan nama spermatozoa atau spermatozoid. Sel sperma berasal dari bahasa Yunani kuno yang berarti benih dan makhluk hidup. Sel sperma adalah sel dari sistem reproduksi jantan atau laki-laki. Sel sperma ini berfungsi untuk membuahi ovum untuk membentuk zigot. Zigot adalah sebuah sel dengan kromosom lengkap yang akan berkembang menjadi embrio. Sperma merupakan zat setengah cair dan setengah kental yang terdiri dari dua bagian, yaitu plasma sperma atau plasma semen dan spermatozoa. Plasma sperma dihasilkan oleh kelenjar-kelenjar prostat, vesika seminalis, epididymis, Cowper, dan litre. Sedangkan spermatozoa dihasilkan oleh aktivitas tubuli seminiferi. Sperma merupakan sel gamet dari laki-laki. Sel ini mempunyai ukuran panjang keseluruhan sekitar 50 sampai 60 mikrometer. Di mana terdiri dari 3 bagian, yaitu ada bagian kepala, bagian tengah atau bagian leher, dan bagian ekor. 3 bagian dari sel sperma yang terdiri dari bagian kepala, bagian tengah atau bagian leher, dan bagian ekor tentunya memiliki fungsinya masing-masing. Untuk bagian kepala sperma, dia mengandung nukleus. Bagian ujung kepala ini mengandung akrosom yang menghasilkan enzim yang berfungsi untuk menembus lapisan-lapisan sel telur pada waktu fertilisasi. Untuk bagian tengah sperma atau di bagian lehernya mengandung mitokondria yang menghasilkan ATP sebagai sumber energi untuk pergerakan sperma. Sedangkan untuk bagian ekor sperma berfungsi sebagai alat gerak. Untuk bagian kepala spermatozoa bentuknya bulat telur dengan ukuran panjang sekitar 5 mikron, diameter 3 mikron, dan tebal 2 mikron, yang terutama dibentuk oleh nukleus berisi bahan-bahan sifat penurunan ayah. Untuk bagian tengah atau bagian leher itu merupakan penghubung antara bagian kepala dan bagian ekor. Sedangkan untuk bagian ekor terdiri dari 3 bagian, yaitu bagian tengah, bagian utama, dan bagian ujung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lisnawati. Saya dari program studi D3 Analis Kesehatan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang spermatogenesis, di mana proses pembentukan dan pemasakan spermatozoa disebut spermatogenesis. Spermatogenesis ini mencakup pematangan sel epitel germinal melalui proses pembelahan dan diferensiasi sel yang bertujuan untuk membentuk sperma fungsional. Pematangan sel terjadi di tubulus seminiferus yang kemudian disimpan di epididymis. Dinding tubulus seminiferus tersusun dari jaringan ikat dan jaringan epitelium germinal atau jaringan epitelium benih. Kemudian ada proses pembentukan sel sperma terbagi menjadi 3 fase. Yang pertama, fase pertumbuhan, yang kedua, fase pembelahan, dan yang ketiga, fase diferensiasi.
Seperti yang kita ketahui, pada manusia, proses spermatogenesis berlangsung setiap hari. Siklus spermatogenesis ini berlangsung rata-rata 74 hari. Artinya, perkembangan sel spermatogenia menjadi spermatozoa matang memerlukan waktu rata-rata 74 hari. Sementara itu, pemasakan spermatosit menjadi sperma memerlukan waktu 2 hari. Di mana proses pemasakan spermatosit ini menjadi sperma dinamakan spermatogenesis dan terjadi di dalam epididymis. Lalu, pada pria dewasa normal, proses spermatogenesis ini terus berlangsung sepanjang hidup, walaupun kualitas dan kuantitasnya makin menurun dengan bertambahnya usia mereka. Adapun jumlah sperma terbagi menjadi cairan yang dikeluarkan pria pada saat ejakulasi sewaktu bersenggama disebut cairan semen. Volume normal cairan semen sekitar 2-5 mili. Cairan semen ini berwarna putih mutiara dan berbau khas langu dengan pH 7-8. Volume cairan semen dianggap rendah secara abnormal jika kurang dari 1,5 mili. Dan volume semen melebihi 5 mili juga dianggap abnormal. Dalam cairan semen ini, jumlah spermatozoa merupakan penentu keberhasilan untuk memperoleh keturunan. Untuk keadaan normal, jumlah spermatozoanya sekitar 20 juta per mili. Pada pria ditemukan kasus spermatozoa yang kurang bisa disebut dengan oligozospermia, atau bahkan tak ditemukan sel sperma sama sekali bisa disebut azoospermia. Kecuali sel-sel spermatozoa dalam cairan semen ini, terdapat zat-zat lain yang berasal dari kelenjar-kelenjar sekitar reproduksi pria. Zat-zat ini berfungsi menyuplai makanan dan mempertahankan kualitas spermatozoa sehingga bisa bertahan hidup sampai masuk ke dalam saluran reproduksi wanita. Baik di sini ada bentuk atau morfologi sperma. Sperma yang normal berbentuk seperti kecobong, terdiri dari kepala, tubuh, dan ekor. Kelainan seperti kepala kecil atau tidak memiliki ekor akan mempengaruhi pergerakan sperma. Ini tentu saja akan mempersulit sel sperma mencapai sel telur. Baik, cukup sekian presentasi dari saya dan akan dilanjutkan oleh teman saya. Pergerakan sperma. Untuk mencapai sel telur, sel sperma harus mampu melakukan perjalanan panjang. Ini pun menjadi penentu terjadinya pembuahan. Jumlah sel sperma yang cukup, jika tidak dibarengi pergerakan yang normal, membuat sel sperma tidak akan mencapai sel telur. Sebaliknya, kendati jumlahnya sedikit, namun pergerakannya cepat, bisa mencapai sel telur. Lemahnya pergerakan sperma disebut dengan astenozospermia, sedangkan spermatozoa mati disebut nekrozospermia. Gerakan spermatozoa dibagi dalam 4 kategori, yaitu pertama, bergerak cepat dan maju lurus. Yang kedua, bergerak lambat dan sulit maju lurus. Yang ketiga, tidak bergerak maju atau bergerak di tempat. Yang keempat, tidak bergerak sama sekali. Spermatozoa yang normal satu sama lain terpisah dan bergerak sesuai arahnya masing-masing. Dalam keadaan tertentu, spermatozoa abnormal bergerombol, berikatan satu sama lain dan tidak bergerak. Keadaan tersebut dikatakan terjadi aglutinasi. Aglutinasi dapat terjadi karena terjadinya kelainan imunologis di mana sel telur menolak sel sperma. Cairan semen terlalu kental. Cairan semen yang terlalu kental mengakibatkan sel sperma sulit bergerak, pembuahan pun menjadi sulit karena sel sperma tidak berhasil mencapai sel telur. Pada kasus normal, saat diejakulasikan, cairan semen di dalam bentuk yang kental akan mencair, disebut likuifaksi, antara 15-60 menit. Saluran tersumbat. Saat ejakulasi, sperma keluar dari testis menuju penis melalui saluran yang sangat halus. Jika saluran-saluran itu tersumbat, maka sperma tidak bisa keluar. Umumnya hal ini disebabkan trauma pada benturan. Bisa juga karena kurang menjaga kebersihan alat kelamin sehingga menyuburkan kehidupan virus atau bakteri. Pemeriksaan sel sperma. Pemeriksaan sperma penting
penting untuk dilakukan, yaitu untuk mengetahui kesuburan fertilitas dan interfertilitas seorang pria. Syarat sampel yang baik, yaitu sebelum pemeriksaan pasien diminta untuk tidak mengeluarkan sperma selama 3-7 hari. Yang kedua, sperma ditampung dalam wadah yang terbuat dari gelas atau plastik yang bermulut lebar, bersih dan kering. Wadah harus tertutup rapat untuk menjaga agar tidak tertumpah. Pemeriksaan sperma harus segera dilakukan, kurang dari 1 jam. Yang kelima, kondom tidak dianjurkan untuk menampung sperma karena zat-zat pada permukaan karet berpengaruh terhadap viabilitas dan pergerakan sperma. Spesimen diperoleh dengan cara masturbasi atau onani, bila tidak mungkin dapat dengan cara rangsangan sanggama terputus atau coitus interruptus, dan jangan ada yang tumpah. Nah, di sini ada pemeriksaan secara makroskopis dan mikroskopis. Pemeriksaan makroskopis yaitu meliputi volume, bau, pH, viskositas, dan warna. Pemeriksaan mikroskopis meliputi pemeriksaan jumlah sperma, total sperma, motilitas, dan morfologi dari sperma tersebut.